Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Saya merupakan salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi teknik budidaya perikanan. Di dalam video kali ini, saya akan membahas domestikasi ikan betutu atau dengan nama latin Oxyolotris marmorata menurut Blecker 1852, ikan asli Sungai Citarum, Indonesia. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa simak video ini. Jadi, video yang saya review ini memiliki judul Domestication of Marble Goby atau dengan nama latin Oxyolotris marmorata menurut Blecker 1852, Endogenous Fish of Citarum Rivers, Indonesia, yang ditulis oleh Titin Herawati dan kawan-kawan. Jurnal ini dipublish di Elsevier. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Ikan betutu yang hidup di Waduk Sirata merupakan ikan asli Sungai Citarum, Indonesia. Hasil komunikasi dengan pernyataan nelayan setempat bahwa keberadaan populasi di Waduk Sirata sudah mengalami penurunan. Bisnis penangkapan alam sulit, namun permintaan konsumen semakin tinggi dan kelangsungan produksi tergantung pada kondisi alam. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan betutu di luar habitatnya adalah pengadaan batang dan benih serta pertumbuhannya. Pertumbuhan ikan yang lambat perlu adanya upaya agar pertumbuhan ikan betutu yang dibudidayakan dapat dimaksimalkan dengan pemilihan jenis dan jumlah pakan yang tepat. Nah, berikutnya kita masuk pada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pakan optimal yang menghasilkan pertumbuhan tertinggi pada ikan betutu dengan pemberian pakan alami berupa ikan nila. Ikan nila dipilih karena memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan karena sifatnya yang sering di dasar perairan sehingga mudah ditangkap oleh ikan betutu dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Hasil uji proksimat ikan nila menggunakan pakan kadar protein sekitar 49,60%. Berikutnya kita masuk pada bahan dan metode. Penelitian dilakukan mulai pada September 2014 hingga Maret 2015. Pada bulan September hingga November 2014 dilakukan pengadaan ikan dan aklimatisasi ikan untuk digunakan dalam penelitian. Pada bulan Desember 2014 hingga Maret 2015 merupakan penelitian utama. Penelitian dilakukan pada kolam outdoor Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Adapun alat yang perlu disiapkan yaitu bak fiber ukuran 60 x 60 x 100 cm. Ukuran kolam yaitu 1,76 x 0,87 x 1,5 meter. Alas kaki, handuk, ayakan, kolam styrofoam, timbangan, deometer, pH meter, termometer, dan Celsius. Adapun bahan yang perlu disiapkan yaitu ikan betutu sekitar 20-115 gram, ikan nila 0,3-1,0 gram, dan eceng gondok. Nah, di dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan A, pemberian pakan sebanyak 2%, perlakuan B, pemberian pakan sebanyak 3%, dan perlakuan C, pemberian pakan sebanyak 4% dari biomasa ikan betutu. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Dapat terlihat pada grafik 1-2 yang saya lampirkan bahwa semakin tinggi nilai tambah pakan yang diberikan, maka semakin ikan lebih besar pertumbuhannya daripada ikan yang lebih kecil. Hal ini membuktikan bahwa ikan betutu yang berukuran kecil pertumbuhannya lebih lambat jika dibandingkan dengan ikan yang lebih besar. Ikan betutu beratnya antara 26 gram sampai 50 gram diberi pakan sebanyak 2% selama 2 bulan pemeliharaan menghasilkan bobot mutlak sekitar 18 gram dengan bobot harian sebanyak 0,29 gram. Ikan berbobot 51 gram sampai 75 gram ditambahkan bobot 29 gram, berat mutlak harian sekitar 0,47 gram. Ikan dengan bobot 76 gram sampai 100 gram, bobot mutlak ditambahkan dengan 75 gram dengan bobot harian sekitar 0,6 gram. Ikan dengan bobot lebih dari 100 gram, bobot
mutlak ditambahkan 44 gram dengan bobot harian sekitar 0,71 gram. Sedangkan untuk yang berat 26 gram sampai dengan 50 gram dengan pemberian pakan sebanyak 3% dengan bobot mutlak sekitar 20 gram dengan bobot harian sekitar 0,32 gram. Untuk bobot ikan 51 sampai 75 gram, bobot mutlak sekitar 40 gram, dan bobot harian sekitar 0,68 gram. Ikan berbobot 76 sampai 100 gram, bobot mutlak ditambah 40 gram dengan bobot harian sekitar 0,65 gram. Dan ikan yang berbobot lebih dari 100 gram, bobot mutlak sekitar 50 gram ditambah dengan bobot harian sekitar 0,81 gram. Ikan betutu yang memiliki bobot 26 sampai 50 gram dengan pemberian pakan sebanyak 4% dari bobot mutlak sekitar 21 gram dan bobot harian sekitar 0,31 gram. Nah, dapat terlihat pada tabel yang saya lampirkan, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis statik menggunakan uji F menunjukkan bahwa pemberian pakan berpengaruh terhadap bobot mutlak yang diberikan pada ikan betutu. Pemberian pakan uji LSD 2% rendemen peningkatan bobot nyata berbeda nyata dengan pemberian pakan 3% dan 4%. Sedangkan pemberian pakan 3% dan 4% tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Bobot ikan betutu selama budidaya relatif rendah, diduga disebabkan oleh kondisi air yang keruh atau penetrasi cahaya ke dalam air yang rendah. Penetrasi cahaya pada percobaan luar ruangan berkisar 15 cm hingga 34 cm. Nah, selanjutnya dapat terlihat pada grafik 3 dan 4 yang saya lampirkan bahwa bobot mutlak yang ditambahkan pada bulan ketiga berkurang. Bobot mutlak yang ditambahkan pada ukuran ikan antara 26 gram sampai 50 gram dengan pemberian pakan sebanyak 2%, 3%, dan 4%. Bobot mutlak ditambahkan 14 gram dengan bobot harian 0,16 gram. Untuk ikan ukuran 51 gram hingga 75 gram menghasilkan bobot mutlak 22 gram dengan bobot harian 0,24 gram. Untuk ikan ukuran 76 gram hingga 100 gram menghasilkan bobot mutlak 23 gram dengan bobot harian 0,26 gram. Dan untuk ukuran lebih dari 100 gram menghasilkan bobot mutlak 54 gram dan bobot harian 0,60 gram. Sedangkan bobot mutlak yang ditambahkan pada ukuran 26 hingga 50 gram dengan pemberian pakan 3% adalah 18 gram dengan bobot harian 0,20 gram. Untuk ikan ukuran 51 gram hingga 75 gram memiliki bobot mutlak 39 gram dengan bobot harian 0,43 gram. Untuk ikan ukuran 76 gram hingga 100 gram memiliki bobot mutlak 33 gram dengan bobot harian 0,37 gram. Dan untuk ukuran lebih dari 100 gram dengan bobot mutlak 47 gram dan bobot harian 0,52 gram. Selanjutnya untuk bobot mutlak yang ditambahkan pada ikan ukuran 26 gram hingga 50 gram dengan pemberian pakan sebanyak 4% adalah 16 gram dengan bobot harian 0,18 gram. Untuk ikan ukuran 51 gram hingga 75 gram memiliki bobot mutlak 22 gram dan bobot harian 0,24 gram. Dan untuk ikan ukuran 76 gram sampai 100 gram memiliki bobot mutlak 46 gram dan bobot harian 0,51 gram. Dan untuk ikan lebih dari 100 gram memiliki bobot mutlak 76 gram dan bobot harian 0,84 gram. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab penurunan bobot ikan betutu. Penyebab penurunan bobot ikan betutu pada bulan ketiga disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kurang efisiennya pakan. Yang kedua, kualitas air. Dan yang ketiga, proses pemijahan. Suhu air yang rendah menyebabkan oksigen menurun, sehingga proses metabolisme dalam tubuh ikan menurun. Bahan-bahan yang terlarut dan tersuspensi menyebabkan insang menutup, sehingga mengurangi proses difusi oksigen dan dapat menurunkan daya penglihatan ikan dalam mencari pakan.
Pengamatan menunjukkan bahwa pakan yang diberikan pada bulan ketiga tidak dimakan. Selain itu, pada bulan Maret juga ditemukan beberapa ikan betutu yang bertelur. Nah, hal inilah yang memacu dalam penurunannya bobot mutlak pada ikan betutu, seperti proses pemijahan yang menyebabkan energi yang berasal dari pakan yang akan digunakan dalam perkembangan alat reproduksi, yaitu gonad dalam proses pemijahannya. Nah, dapat terlihat pada grafik 5, yaitu model persamaan regresi hubungan antara pemberian pakan dengan bobot mutlak ikan betutu ukuran 26 gram sampai dengan 50 gram selama 2 bulan, yaitu Y sama dengan 5X tambah 1 dengan koefisien determinasi sama dengan 0,96 dengan koefisien relasi sama dengan 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan betutu dipengaruhi oleh pakan sebesar 98%, yang artinya adanya hubungan yang tinggi antara jumlah pakan dengan pertumbuhan. Setelah 3 bulan di budidaya menghasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan X tambah 13 dengan nilai dari koefisien determinasi sama dengan 0,25 dan koefisien kolerasi sama dengan 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan betutu dipengaruhi oleh pakan sebesar 50%, artinya adanya substitusi antara jumlah pakan dan pertumbuhan. Jumlah pertumbuhan yang menghasilkan pakan optimum pada ikan betutu dengan ukuran 25 gram sampai dengan 50 gram tidak tercapai. Nah, selanjutnya pada grafik 6 adalah model persamaan regresi hubungan pemberian pakan dengan bobot mutlak ikan betutu ukuran 51 gram sampai dengan 75 gram untuk budidaya 2 bulan, yaitu Y sama dengan 6X tambah 18,67 dengan koefisien kolerasi determinasi 0,812. Nilai kolerasi sama dengan 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan betutu dipengaruhi oleh pemberian pakan sebesar 90%. Artinya adanya hubungan yang tinggi antara jumlah pakan dan pertumbuhan. Setelah 3 bulan di budidaya menghasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan 27,667 dengan koefisien determinasi sama dengan 0 dan nilai kolerasi sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan betutu tidak dipengaruhi oleh pakan. Jumlah pakan optimum yang menghasilkan pertumbuhan tertinggi pada ukuran 51 gram hingga dengan 75 gram tidak tercapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas grafik 7. Grafik 7 ini adalah model persamaan regresi hubungan pemberian pakan dengan bobot mutlak ikan betutu untuk ukuran 76 gram sampai 100 gram selama 2 bulan budidaya, yaitu Y sama dengan 5X tambah 20,5 dengan nilai koefisien determinasi 0,89, koefisien kolerasi sebesar 94%. Artinya ada hubungan yang tinggi antara jumlah pemberian pakan dengan pertumbuhan. Setelah 3 bulan, 5X tambah 11Y sama dengan minus 0,5 dengan koefisien determinasi 0,99, koefisien kolerasi 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan betutu dipengaruhi oleh pemberian pakan sebanyak 99%. Artinya ada hubungan yang sangat tinggi antara jumlah pakan dengan pertumbuhan. Jumlah pakan optimum yang menghasilkan pertumbuhan tertinggi pada ikan betutu ukuran 76 gram sampai dengan 100 gram tidak tercapai. Nah, selanjutnya kita beralih pada grafik 8. Grafik 8 adalah model hubungan regresi pemberian pakan dengan bobot mutlak ikan betutu ditambah lebih dari 100 gram, yaitu Y sama dengan 23X kurang 7,68 dengan nilai koefisien determinasi sama dengan 0,84 dengan nilai koefisien kolerasi sekitar 0,92.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan betutu dipengaruhi oleh pemberian pakan sebesar 92%. Artinya ada hubungan yang tinggi antara jumlah pemberian pakan dengan pertumbuhan. Setelah 3 bulan di budidaya, Y sama dengan 11X tambah 26 dengan nilai koefisien determinasi sama dengan 0,53 dengan nilai koefisien kolerasi sama dengan 0,72. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan betutu dipengaruhi oleh pakan sebesar 72%. Artinya, kolerasi yang rendah terjadi antara jumlah pemberian pakan dan pertumbuhan. Jumlah pakan optimum yang menghasilkan pertumbuhan tertinggi pada ikan betutu ukuran kurang lebih 100 gram tidak tercapai. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ikan betutu dapat didomestikasi di luar habitat, misalnya pada kolam. Ikan dapat tumbuh dan dapat melakukan pemijahan secara alami. Ikan betutu yang diberi pakan sebanyak 2%, 3%, dan 4%, ikan nilai hidup menghasilkan bobot harian bertambah 0,52 gram, 0,61 gram, dan 0,82 gram pada bulan kedua. Dan pada bulan ketiga bertambah bobot menurun dibandingkan dengan bulan kedua, yaitu 0,32 gram, 0,38 gram, dan 0,44 gram. Pemberian pakan hingga 4% dari biomasa belum menghasilkan jumlah pakan yang optimal untuk mendapatkan pertumbuhan ikan betutu yang maksimal. Kualitas air seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut masih dalam kisaran yang optimal untuk ikan betutu, kecuali kecerahan air. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan penelitian lanjutan dengan pemberian pakan ikan nila hidup lebih dari 3% dari biomasa dengan kualitas air yang sesuai untuk pertumbuhan ikan betutu sehingga didapatkan jumlah pakan yang optimal. Sekian video singkat mengenai domestikasi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada pengucapan saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.